Waktu itu aku baru saja lulus kuliah dan bingung mau tinggal di mana. Aku bukan dari keluarga kaya. Jadi nggak ada pilihan banyak selain numpang sama kerabat atau cari kosan murah. Tapi suatu hari, aku dapat kabar yang cukup mengejutkan dari paman, katanya. Aku dapat warisan sebuah rumah tua. Peninggalan mbah buyut di desa terpencil. Jauh dari kota. Rumah itu katanya sudah lama kosong, bahkan puluhan tahun gak ditinggali. Anehnya, gak ada yang mau menempatinya. Padahal secara ukuran dan bangunan, rumah itu besar banget. Katanya, rumah itu angker. Tapi karena aku memang butuh tempat tinggal dan rasa penasaran yang makin besar, akhirnya aku putuskan buat ke sana. Perjalanan ke desa tempat rumah itu berada gak gampang. Jalannya sempit, penuh tikungan, dan jarang ada kendaraan lewat. Bahkan sejak masuk hutan kecil di perbatasan desa, sinyal HP langsung hilang. Rasanya kayak masuk dunia lain. Waktu sampai di desa, suasananya langsung bikin merinding. Desa itu sepi, kayak berhenti di masa lalu. Rumah-rumah tua berdiri dengan bentuk khas tempo dulu. Banyak yang dikelilingi pohon-pohon besar. Warga desa memandangku aneh, kayak mereka tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Beberapa bisik-bisik, itu cucunya Bu Rini ya? Mau tinggal di rumah Mbah Buyut? Aku hanya bisa senyum kaku, walau dalam hati mulai ragu. Saat pertama kali aku melihat rumah itu, jantungku langsung berdegup kencang. Bangunannya besar, 2 lantai, dengan arsitektur khas rumah Jawa kuno. Catnya sudah mengelupas, jendelanya tertutup debu tebal. Dan pintunya seperti sudah lama nggak dibuka. Di depan rumah berdiri pohon beringin tua yang sangat rindang. Batangnya besar dan akarnya mencuat kemana-mana. Begitu aku masuk ke dalam, udara di dalam rumah langsung terasa dingin dan berat. Bau apek menyengat, tapi ada juga aroma aneh, seperti dupa yang sudah lama terbakar. Lantai kayu berderi tiap kali aku melangkah. Dan ada semacam bisikan halus yang gak bisa aku jelaskan. Saat itu aku yakin, rumah ini menyimpan banyak rahasia. Malam pertama aku tidur di kamar yang dulunya. Kamar Mbah Buyut. Kamarnya cukup luas, dengan ranjang kayu besar dan jendela menghadap ke halaman belakang. Waktu itu aku sangat lelah setelah seharian bersih-bersih dan beberes. Tapi tengah malam aku kebangun karena dengar suara derit pelan. Kayak ada yang mengayun kursi goyang di ruang tamu. Padahal aku yakin gak ada siapa-siapa. Jantungku berdebar. Aku pelan-pelan membuka pintu kamar dan mengintip ke ruang tamu. Kursi goyang tua yang ada di pojokan ruangan benar-benar sedang bergoyang sendiri. Perlahan tapi pasti. Aku langsung mundur, menutup pintu kamar, dan bersembunyi di balik selimut. Aku mencoba berpikir logis, mungkin karena angin, tapi jendela semua tertutup rapat. Besoknya, aku coba alihkan pikiranku dengan mulai bersih-bersih loteng. Tangga menuju loteng kecil dan agak curam. Lotengnya penuh debu, sarang laba-laba, dan banyak sekali barang-barang lama. Ada koper tua, baju kuno, tumpukan foto hitam putih yang warnanya sudah pudar, dan boneka kayu yang tampak menyeramkan. Saat aku menyentuh satu kotak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari bawah. Aku pikir ada orang masuk rumah. Tapi waktu aku turun, gak ada siapa-siapa. Sejak hari itu, setiap malam aku mulai dengar suara dari loteng. Langkah kaki, suara seretan, bahkan kadang kayak suara anak kecil tertawa pelan. Padahal aku selalu kunci pintu loteng itu. Karena penasaran dan mulai takut, aku memutuskan buat ngobrol sama warga sekitar. Aku temui Pak RT. Seorang bapak tua yang ramah tapi kelihatan berat waktu aku tanya soal rumah itu. Mbah Buyutmu itu orang baik, katanya. Dulu beliau sering ngobatin orang, jadi semacam dukun kampung. Tapi katanya, beliau punya perjanjian dengan makhluk halus, supaya bisa nyembuhin penyakit yang gak bisa dijelaskan secara medis. Aku mulai merinding. Setelah Mbah Buyut meninggal mendadak, rumah itu kosong. Ada yang bilang beliau meninggal gak wajar. Sejak itu, rumah itu jadi aneh. Banyak yang diganggu kalau berani masuk. Malam berikutnya adalah malam paling menyeramkan yang pernah aku alami. Sekitar jam 2 pagi, aku bangun karena dengar suara langkah di depan kamar. Aku ngintip dari sela pintu, dan kulihat sosok wanita tua berdiri di depan cermin tua di ruang tengah. Bajunya putih lusuh, rambutnya panjang dan ubanan. Dan yang paling mengerikan, matanya merah menyala.
Dia berdiri diam, menatap cermin, lalu perlahan menoleh ke arahku. Aku langsung tutup pintu dan terkunci di kamar sampai pagi. Saat aku berani keluar, cermin itu retak. Beberapa hari kemudian aku menemukan buku harian tua di laci meja rias. Buku itu milik Mbah Buyut. Tulisan tangannya masih bisa dibaca meski sudah pudar. Isinya penuh catatan ritual dan perjanjian. Mbah Buyut menulis bahwa setiap malam Jumat, dia harus meletakkan sesaji di bawah pohon beringin, bunga 7 rupa, kemenyan, dan air kelapa. Katanya, itu untuk penunggu rumah yang membantunya selama ini. Kalau sesaji itu berhenti diberikan, penunggu akan marah dan menuntut. Setelah Mbah Buyut meninggal, ritual itu berhenti. Aku akhirnya memutuskan mencoba melakukan ritual itu. Aku ikuti persis seperti yang ditulis dalam buku harian. Aku taruh sesaji di bawah pohon beringin malam Jumat itu. Aneh, malam itu rumah terasa lebih tenang. Gak ada suara langkah, gak ada penampakan. Tapi malamnya aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat Mbah Buyut duduk di kursi goyang, tersenyum, dan berkata, "Jangan tinggalkan rumah ini." Dia belum pergi. Setelah itu, aku mulai merasa rumah ini punya kepribadian sendiri. Kadang tenang, kadang terasa marah. Aku mulai berbicara dengan rumah ini, menyapa waktu masuk, meminta izin kalau pindah barang. Aneh, tapi setelah itu gangguan mulai berkurang. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ada sesuatu yang tetap tinggal di sini. Makhluk yang sudah terikat dengan rumah ini dan keluargaku. Aku bisa pergi, meninggalkan semuanya. Tapi entah kenapa, aku merasa terikat. Sampai hari ini, aku masih tinggal di rumah kuno peninggalan si Mbah Buyut. Dan kalau kamu suatu hari datang ke sini, jangan kaget kalau kamu lihat kursi goyang itu bergerak sendiri. Meski nggak ada angin, nggak ada orang. Selesai. Semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan cerita dan kisah-kisah horor lainnya, silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendengarkan kisah horor selanjutnya. Terima kasih.